Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini memuat koneksi antar materi budaya positif modul 1.4. Saya Sofa Unafis, JGP Angkatan 11. Peran guru. Guru merupakan sosok penting dalam penerapan budaya positif di sekolah. Guru sebagai penuntun dalam proses pembiasaan murid melakukan disiplin positif, membentuk kesepakatan dan keyakinan kelas hingga murid menjadi paham nilai-nilai kebajikan. Selain menjadi penuntun, guru juga sebagai sosok teladan murid dalam menerapkan budaya positif. Budaya positif memuat beberapa hal, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu tindakan pembiasaan yang fokus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri. Dengan disiplin, murid memiliki motivasi internal dalam melakukan segala sesuatu, sehingga hasilnya pun akan lebih maksimal. Dorongan internal akan memotivasi murid agar lebih bertanggung jawab, melakukan aktivitas bukan karena ada hukuman atau hadiah. Selanjutnya, guru harus memahami motivasi perilaku manusia, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Keyakinan kelas. Guru berperan mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan mengajak murid melakukan jajak pendapat, hingga terkumpulnya peraturan kelas, yang kemudian peraturan-peraturan yang terkumpul diubah menjadi kalimat yang positif. Setelah itu disarikan menjadi nilai kebajikan yang diyakini bersama. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan kalimat-kalimat universal yang mudah diingat dan dipahami, serta dapat dilakukan oleh warga sekolah atau kelas. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Masing-masing posisi memiliki karakteristik tersendiri. Penghukum, peran ini menimbulkan bekas sakit hati atau kecewa pada anak. Pada posisi ini belum memerdekakan murid untuk menyelesaikan permasalahannya dengan lapang hati. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Peran ini menimbulkan rasa bersalah dalam diri anak. Bahkan mungkin ia akan merasa gagal dan kecewa pada dirinya sendiri. Posisi sebagai teman. Pada peran ini, murid akan merasa nyaman dengan guru. Namun pada sisi lain, murid akan bergantung pada guru karena merasa teman dan bisa menimbulkan menurunnya sikap sopan santun. Posisi pemantau. Peran ini memastikan murid paham dan melakukan peraturan sekolah dengan benar. Peran ini kurang dekat dengan murid sehingga masih kaku. Yang terakhir, posisi manajer. Posisi kontrol manajer dianggap paling tepat dalam menangani murid. Posisi ini menimbulkan rasa nyaman dan aman, sehingga murid tidak merasa terbebani dengan kesalahan yang telah dilakukan. Namun, selain membuat nyaman, posisi manajer ini menangani suatu permasalahan dengan lembut, serta memunculkan solusi dari diri murid sendiri atau memberi bantuan solusi yang berpihak pada murid. Selanjutnya, peran guru dalam segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Guru berperan sebagai manajer yang menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas. Dengan tahapan segitiga restitusi ini, diharapkan mampu menjadikan murid bertanggung jawab, mandiri, dan berjiwa besar. Selanjutnya, keterkaitan materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun tumbuh dan kembangnya kodrat anak dapat dilakukan dengan berbekal nilai dan peran guru penggerak. Dalam mewujudkan hal tersebut, guru penggerak harus memiliki visi untuk mewujudkan murid berkualitas yang disusun, terencana, sehingga guru lebih terarah. Salah satunya dengan menerapkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif ini memuat banyak hal, di antaranya disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, membuat keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol, serta menerapkan segitiga restitusi.
Dari keseluruhan materi ini mengarah pada keberpihakan guru pada murid, sehingga mereka dapat belajar dengan merdeka dan bahagia. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti pada modul ini? Saya telah memahami materi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya yaitu saat saya mempelajari posisi kontrol, di mana posisi membuat merasa bersalah dan teman yang selama ini saya anggap sudah baik ternyata dapat menimbulkan dampak yang kurang baik. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda? Perubahan yang terjadi dalam diri saya yaitu lebih memperhatikan kebutuhan murid dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu, sehingga ke depan saya dapat mengajak murid-murid saya untuk membiasakan disiplin dengan kesadaran dirinya. Saya yang biasanya menjadi sosok teman dan pembuat merasa bersalah akan berusaha menjadi sosok manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani murid yang sering bolos. Saya menggunakan segitiga restitusi. Saya mengawali dengan menstabilkan identitas murid tersebut, kemudian memvalidasi kebutuhannya dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa pendekatan kepada siswa lebih ramah, nyaman, dan murid tidak merasa terpojok atas perbuatannya. Murid mampu mengakui kesalahannya, sadar akan tindakannya yang kurang tepat sehingga ia pun termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang terjadi yaitu mulai munculnya motivasi intrinsik murid untuk melakukan budaya positif di sekolah, mulai memahami dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru sebaiknya memosisikan diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi pembuat merasa bersalah dan teman. Saya merasa murid akan menjaga jarak ketika saya memosisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Saya merasa murid menganggap saya sebagai alarm kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menjadi seorang manajer. Pada posisi ini, saya lebih tenang dan merasa murid lebih terkendali, lebih nyaman, dan bisa menyelesaikan masalah dengan mandiri dan bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun seringnya saya hanya melakukan validasi kebutuhan, menanyakan alasan murid melakukan kesalahan dan mengajak mencari solusi bersama, atau kadang saya yang memutuskan solusi yang harus dilakukan, tanpa adanya menstabilkan identitas lebih dahulu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah yaitu semangat dan konsisten dalam melakukan budaya positif. Tanpa adanya konsistensi yang kuat, budaya positif akan susah diterapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.